Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mayulastri Simamata, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baik, di sini saya Pipi Bayuningsi akan memaparkan materi mengenai kesalahan berbahasa tataran sematik. Baik, poin yang pertama yaitu A. Pengertian sematik. Secara etimologi, sematik berasal dari bahasa Yunani, yakni sema yang berupa nomino, verba yang memiliki pengertian menandai atau melambangkan. Sematik secara terminologi ialah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Mempelajari suatu bahasa, kita mengenal 4 komponen. Yang pertama, fonologi mempelajari bunyi, sintaksis mempelajari susunan kalimat, morfologi mempelajari suatu bentuk kata, dan sematik yang mempelajari suatu makna. Sematik memegang peran penting dalam berkomunikasi disebabkan bahasa memiliki fungsi dan tujuan digunakan dalam berkomunikasi. Dalam menyampaikan suatu ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicara mampu untuk memahami apa yang disampaikan. Pada poin yang kedua yaitu B. Pengertian kesalahan tataran sematik. Kesalahan berbahasa dalam tataran sematik dapat berkaitan dengan bahasa tulis maupun bahasa lisan. Kesalahan berbahasa ini dapat terjadi pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kesalahan dalam tataran sematik ini penekanannya pada penyimpangan makna baik yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Jadi, jika ada sebuah bunyi berbentuk kata ataupun kalimat, maknanya menyimpang dari makna yang seharusnya, maka tergolong ke dalam kesalahan berbahasa ini. Baik, poin yang ketiga yaitu C. Macam-macam kesalahan dalam tataran sematik. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata-kata yang mirip. Kata yang mirip tersebut dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yakni pasangan yang seasal, pasangan yang bersaing, pasangan yang teracukan. Yang kedua yaitu kesalahan pilihan kata atau diksi. Penggunaan kata-kata yang saling menggantikan yang dipaksa akan menimbulkan perubahan makna kalimat, bahkan merusak struktur kalimat jika tidak disesuaikan dengan makna atau maksud kalimat yang sebenarnya. Uraian sekilas wujud kesalahan berbahasa dalam tataran sematik tersebut akan dibicarakan satu persatu. Kesalahan karena pasangan yang seasal. Pasangan yang seasal adalah pasangan kata yang memiliki bentuk asal yang sama dan maknanya pun berdekatan. Menurut Alwi 1991 halaman 21, dalam hal ini kita menentukan bentuk mana yang benar, tetapi bentuk mana yang maknanya tepat untuk menyatakan gagasan kita. Dengan kata lain, masing-masing adalah bentuk yang benar. Kita dapat mengamati contoh-contoh pemakaian pasangan yang seasal, seperti penggunaan kata korban dan kurban, penggunaan kata lolos dan lulus, penggunaan kata pengelepas dan pelepas, penggunaan kata mengkaji dan mengaji. Nah, itu adalah 4 contoh kesalahan karena pasangan yang seasal. Baik, di sini contoh analisis yaitu penggunaan kata korban dan kurban. Bentuk tidak baku, daging korban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Pengertian pertama, kata kurban adalah persembahan kepada Tuhan seperti kambing, sapi, dan unta yang disembelih pada hari lebaran, haji, atau pemberian untuk menyatakan kesetiaan atau kebaktian, yang kemudian dieja menjadi kurban. Makna yang kedua adalah orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian
perbuatan jahat, dan sebagainya yang dieja menjadi korban. Berdasarkan perbedaan makna kedua kata tersebut, maka kita dapat memperbaiki kalimat di atas dengan bentuk baku. Daging korban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Contoh kata lolos dan lulus merupakan dua kata yang hampir sama dalam segi bentuk maupun makna. Dari segi bentuk, kedua kata tersebut dibedakan oleh vokal yang membentuk, yaitu vokal kata O pada lolos dan vokal U pada kata lulus. Kekurangan cermat pemakaian bahasa mengakibatkan kata-kata yang mirip tersebut tertukar dengan yang lain, sehingga menimbulkan kesalahan pemakaian yang salah. Dapat diperhatikan pada contoh berikut ini. Bentuk tidak baku, narapidana itu lulus dari penjara tali malam dengan merusakkan trali jendela. Benang sebesar itu tidak dapat lolos ke lubang jarum yang kecil itu. Jika ditermati makna kedua kata di atas, dapat dijelaskan bahwa lolos berarti keberhasilan melewati bahaya, rintangan, ataupun upaya penangkapan, sedangkan lulus berarti keberhasilan melewati ujian atau memenuhi persyaratan. Jadi pembetulan kedua kalimat di atas dapat sebagai berikut. Bentuk baku, narapidana itu lolos dari penjara tadi malam dengan merusak trali jendela. Bentuk sebesar itu, benang sebesar itu tidak dapat lulus ke lubang jarum yang kecil itu. Kesalahan karena pasangan yang teracukan. Jenis lain kesalahan karena kemiripan adalah pasangan yang teracukan. Pasangan yang teracukan terjadi jika orang yang tidak mengetahui secara pasti bentuk kata yang benar lalu terkacaukan oleh bentuk yang dianggapnya benar. Dalam hal ini, kedua anggota pasangan itu memang bentuk yang benar, tetapi harus diperhatikan perbedaan maknanya. Akibatnya kadang-kadang ditemukan penggunaan bentuk yang salah. Contoh-contoh kesalahan pemakaian sejenis ini: yang pertama, penggunaan kata sah dan sah. Yang kedua, penggunaan kata kapan dan kapan. Yang ketiga, penggunaan kata syair dan syair. Penggunaan kata yang berhomofon dan berhomograf. Baik, di sini contoh analisis penggunaan kata kapan dan kapan. Perhatikan pemakaian pasangan kata yang teracukan berikut ini. Bentuk tidak baku, mayat itu sudah dibungkus kain kapan. Kapan kamu akan berangkat ke Bali? Jika dilihat dari maknanya, kata kapan bermakna kain putih pembungkusan mayat, sedangkan kapan bermakna kata tanya untuk menyatakan waktu. Perbedaan makna kedua kata tersebut jelas terlihat. Dengan demikian, perbaikan kalimat di atas adalah bentuk bakunya, mayat itu sudah dibungkus kain kapan. Kapan kamu akan berangkat ke Bali? Baik, yang ketiga, kesalahan karena pilihan kata yang tidak tepat. Ada dua istilah yang berkaitan dengan masalah subjudul ini, yaitu istilah pemilihan kata dan pilihan kata. Pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sedangkan pemilihan kata adalah hasil proses atau tindakan tersebut. Contohnya, wujud kesalahan pilihan kata: yang pertama, penggunaan kata pukul dan jam, penggunaan kata tidak dan kata bukan. Bentuk kata tidak dan kata bukan. Kata tidak dan bukan mengungkapkan kata-kata yang digunakan untuk menghindari sekalipun kedua kata itu mengingkari, namun keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Sering pemakaian kedua kata tersebut dipertukarkan sebagai contoh. Yang pertama, bentuk tidak bakunya: Andika bukan mengerjakan pekerjaan rumah sehingga dimarahi Pak Rudi. Harga buku yang kubeli tadi tidak 10.000. Bentuk bakunya:
Andika tidak mengerjakan pekerjaan rumah sehingga dimarahi Pak Rudi. Harga buku yang kubeli tadi bukan 10.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.